Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pekanbaru akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 639 garis miring Perdata Gugat garis miring 2022 garis miring Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun pembacaan tata tertib sidang yang pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Yang kedua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Yang ketiga, pengunjung mengenakan pakaian yang sopan. Yang keempat, dilarang membawa barang berbahaya seperti senjata api, benda tajam, atau peralatan atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang atau pengunjung lainnya. Yang kelima, untuk melakukan rekaman suara, video, ataupun pengambilan foto agar mendapat izin dari Ketua Majelis Hakim. Yang keenam, pengunjung dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung Pengadilan Agama Pekanbaru. Dilarang makan dalam ruang sidang, dilarang mengaktifkan handphone dalam ruang sidang, dilarang berbicara keras dalam ruang sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sidang dengan perkara nomor 639 garis miring Perdata Gugat garis miring 2022 garis miring Pengadilan Agama Pekanbaru, Senin 15 Januari 2022 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun, sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Ini yang mulia. Baik, saudari penggugat, silahkan saudari sesuaikan identitas saudari dengan kartu identitas. Nama saudari? Regita Triana Aulia. Umur? 32 tahun. Tempat tanggal lahir? 11 Desember 1989. Alamat saudari? Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 35, Kecamatan 50, Kelurahan Rintis, Pekanbaru. Pekerjaan saudari? Ibu rumah tangga. Agama saudari? Islam yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya, mulia. Silahkan untuk kuasa hukumnya memperkenalkan diri dahulu. Baik yang mulia, saya Doni Anggarda Paramita, SHMH, dan rekan saya Rani Ramahyana, SHMH. Kami dari kantor hukum Doni dan Partner yang beralamat di Jalan Mangga nomor 10B, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Kampung Tengah, Pekanbaru. Bisakah Anda memperlihatkan surat izin praktiknya dan surat kuasa khusus? Ini yang mulia. Baik. Selamat pagi pihak tergugat. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi yang mulia, saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ini yang mulia. Nama saudara? Muhammad Fadil Muzamil. Umur? 35 tahun. Tempat tanggal lahir? Pekanbaru 10 Mei 1987. Alamat saudara? Jalan Arifin Ahmad nomor 5G, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Sidomulia, Pekanbaru. Apa saudara tergugat dalam persidangan ini datang sendiri atau didampingi kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum yang mulia. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk memperkenalkan diri. Baik, yang mulia, saya Muhammad Al-Kasab, SHMH, dan rekan saya Iman Ilham, SHMH. Kami dari kantor hukum Alat Partner Al-Kasab Partner yang beramat di Jalan Damri nomor 78, Kecamatan Said, Kelurahan Citaraja, Pekanbaru. Bisakah Anda memperlihatkan surat izin praktek dan surat kuasa khusus? Ini yang mulia. Baik, saudari tergugat. Apa benar yang sekarang menjadi penggugat ini adalah suami Anda?
Iya, benar Yang Mulia. Saudara penggugat, apa benar yang sekarang menjadi tergugat ini adalah istri Anda? Benar Yang Mulia. Apa saudara tahu tujuan saudara datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru? Saya datang ke sini atas panggilan yang saya dapat, yang sampai kepada saya dari Pengadilan Agama Pekanbaru beberapa hari yang lalu Yang Mulia, bahwa di ini ada persidangan saya gugat dari istri saya. Apakah penggugat dan tergugat benar-benar ingin bercerai? Pikir-pikir dululah untuk bercerai. Iya Yang Mulia. Penggugat dan tergugat, kami di sini berkewajiban untuk menasihati penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Karena dengan adanya perceraian ini, maka ikatan suci yang selama ini yang kalian bangun akan hancur. Apa yang selama ini sampai diimpikan akan hanya tinggal kenangan. Alangkah baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Silahkan hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Baik Yang Mulia, kepada penggugat dan tergugat, pernikahan ini bertujuan untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan juga ketentraman. Perceraian tentunya bukanlah hal yang baik, maka sebaiknya pernikahan ini tetap dilanjutkan. Apalagi melihat usia pernikahan pihak tergugat dan juga tergugat sudah cukup lama. Akan disayangkan jika perceraian ini tetap dilakukan. Sedikit memberikan nasihat untuk tergugat dan penggugat bahwa kita sebagai manusia harus saling memaafkan dan mengerti satu sama lain. Jatuh bangun dan pernikahan itu hal yang biasa dan Allah tidak mungkin memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Apabila ini perceraian terjadi, dampak yang sangat besar itu terjadi pada anak kalian. Psikis mereka pasti terganggu. Jadi kami mengharapkan kepada saudara penggugat dan tergugat sebaiknya berdamai dan mengurungkan niat kalian untuk bercerai. Baiklah, saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudara tergugat. Tidak Yang Mulia, saya sudah memikirkannya dengan baik dan tetap pada pendirian saya untuk bercerai. Kalaupun saya bercerai, peran saya sebagai orang tua akan tetap saya berikan kepada anak saya dengan kasih sayang yang penuh. Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya pribadi tidak ingin bercerai Yang Mulia, tapi istri saya menginginkan hal itu. Saya meminta istri saya untuk mempertimbangkannya lagi, kasihan anak-anak masih kecil. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat. Tampaknya upaya perdamaian ini tidak berhasil. Namun harapan kita sangat besar untuk berdamai. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini melalui proses mediasi. Untuk para pihak bisa menyerahkan kepada pihak pengadilan atau mau memilih sendiri mediatornya di luar pengadilan. Bagaimana para pihak penggugat? Untuk mediatornya kami serahkan kepada majelis hakim Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Untuk mediatornya kami serahkan seluruhnya kepada majelis hakim juga Yang Mulia. Baik, saya dan majelis hakim lainnya sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menunjuk salah satu hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, yaitu Saudara M. Saputra SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 639 Perdata Gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memberikan kesempatan para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini akan dilanjutkan minggu depan. Tanggal berapa, Penitera? Tanggal 22 Januari 2022 Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 pukul 9 WIB dengan perintah untuk pihak penggugat dan tergugat agar hadir di persidangan dengan waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan
dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara nomor 639 garis miring perdata gugat garis miring 2022 Pengadilan Agama Pekanbaru, Senin tanggal 22 Januari 2022 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang pada hari ini dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian dengan nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru antara Rigita Triana Aulia binti Supomo sebagai penggugat melawan M. Fadil Muzamil bin Syafruddin sebagai tergugat pada hari Senin 22 Januari 2022 dengan mengucapkan lapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Anda hadir sendiri atau bersama kuasa hukum? Bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Selamat pagi, saudara tergugat. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi, Yang Mulia. Saya sehat dan siap mengikuti proses persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Anda hadir sendiri atau bersama kuasa hukum? Bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana dengan para kuasa hukum? Apakah kalian sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, Yang Mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan hasil mediasi para pihak. Sesuai hasil laporan mediasi dan dari mediator bahwa mediasi antar pihak tergugat dan tergugat mengalami kegagalan. Apakah benar kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Benar, Yang Mulia. Kami sudah mengupayakan mediasi namun belum menemukan titik terang dalam kesepakatan. Untuk itu perkara kami harap untuk dilanjutkan, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Kami juga sudah mengupayakannya, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Baik, karena mediasi gagal, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Dengan ini, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah, Yang Mulia. Walaupun sudah ada, tetap dibacakan saja ya surat gugatan ini kepada kuasa hukum penggugat. Silahkan bacakan surat gugatannya. Baik, Yang Mulia. Pekanbaru 10 Januari 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja, Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya di Pekanbaru. Perihal gugatan cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Doni Anggarda Paramita, SHMH, Rani Ramayana, SHMH. Para advokat yang berkantor di Jalan Hukum Doni dan Partner, berkedudukan di Jalan Mangga, nomor 10B, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Kampung Tengah, Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2022, bertindak untuk dan atas nama klien kami. Nama Rigita Triana Aulia binti Supomo. Nomor KTP 140345637889022213. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Desember 1989. Kewarganegaraan Indonesia, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam,
Alamat bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 35, Kecamatan 50, Kelurahan Rintis, Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap nama Muhammad Fadil Muzamil binti Safruddin, nomor KTP 1453667898123342. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 10 Mei 1987, kewarganegaraan Indonesia, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat Jalan Arifin Ahmad nomor 5G, Kecamatan Marpain Damai, Kelurahan Sidomulyo, Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa dalam dasar dan alasan hukum penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2014 di kantor urusan agama KUA Kecamatan Marpain Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa duplikat kutipan akta nikah nomor 340 2014 tanggal 10 April 2014. Poin kedua, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Arifin Ahmad nomor 5G, Kecamatan Marpain Damai, Kelurahan Sidomulyo, Pekanbaru, selama 7 tahun. Poin ketiga, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak dua orang anak, masing-masing bernama anak pertama umur 6 tahun, lahir tanggal 28 Desember 2015 di Pekanbaru, anak kedua umur 2 tahun, lahir tanggal 3 Januari 2019 di Pekanbaru. Poin keempat, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Poin kelima, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 Juli 2020. Poin keenam, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara lain antara tergugat dan penggugat kurang adanya komunikasi. Yang kedua, penyebabnya adalah tergugat orangnya temperamen, egois, dan keras, serta tidak mau menerima saran dan masukan dari penggugat sebagai istrinya. Selanjutnya, karena tergugat tidak memberi nafkah dengan layak terhadap penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Poin ketujuh, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan dalam pisah rumah tersebut, saat ini penggugat bertempat tinggal kediaman orang tuanya di Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 35, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50, Pekanbaru, dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad nomor 5G, Kecamatan Marpain Damai, Kelurahan Sidomulyo, Pekanbaru. Poin ke-8, bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat. Poin ke-9, bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil. Poin ke-10, bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat. Poin ke-11, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini diterima dan dikabulkan di mana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf F, Junto Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih yang artinya kemudaratan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Asyuyuti Al-Sahbah wan Nadair, halaman 59. Demikian juga disebutkan dalam sabda
Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri penggugat dari kesulitan yang lebih besar. Poin ke-12, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi primer. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat tersebut. Yang kedua, menyatakan putus perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian. Yang ketiga, menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsidiar. Apabila pengadilan berpendapat lain, reporte unheard or dead right. Mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikianlah gugatan perceraian ini penggugat buat dengan sebenarnya atas putusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili secara adil, arif dan bijaksana. Dihaturkan terima kasih. Wassalam. Penggugat kuasa hukumnya Doni Anggarda Paramita SHMH SHMH. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah masih ada yang ingin dirubah atau ditambah mengenai isi surat gugatan tersebut? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada gugatan yang semula. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan dan siap dalam persidangan hari ini? Kami akan memberikan jawaban secara tertulis atas surat gugatan tersebut, Yang Mulia. Namun, berikan kami waktu seminggu untuk membuatnya dan akan membacakannya pada sidang berikutnya. Bagaimana kuasa hukum pihak penggugat? Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat menyusun jawaban gugatan dan membacakannya pada sidang berikutnya, maka persidangan atas perkara ini ditunda sampai minggu depan dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2022 pukul 9 WIB dengan perintah untuk pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya agar hadir di persidangan dengan waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara nomor 639 Perdata Gugat /2022 Pengadilan Agama Pekanbaru, Senin, tanggal 29 Januari 2022 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian dengan nomor 639 Perdata Gugat 2022 Pengadilan Agama Pekanbaru antara Regita Triana Aulia binti Supomo sebagai penggugat melawan M. Fadil Muzamil bin Syafruddin sebagai tergugat pada hari Senin 29 Januari 2022 dengan mengucap lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami mohon sidang ini tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga, Yang Mulia, dan kami mohon sidang ini tetap dilanjutkan. Baiklah,
Agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat atas gugatan penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah siap dengan jawaban tertulisnya? Jika sudah, silahkan dibacakan. Sudah yang mulia, saya akan membacakannya. Pekanbaru 20 Januari 2022. Hal, eksepsi dan jawaban atas gugat dan penggugat dalam perkara perdata nomor 52 garis miring perdata garis miring PA PN Pekanbaru kepada Pengadilan Agama Pekanbaru. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata nomor 52 garis miring Perdata garis miring PA Pekanbaru pada Pengadilan Agama di Pekanbaru. Di Pekanbaru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, Muhammad Al-Kasar, SHMH, Hikmat Ilham, SHMH. Para advokat yang berkantor di kantor hukum Al-Kasar Partner yang terhormat di Jalan Tamrin nomor 78, Kecamatan Said, Kelurahan Cintaraja, Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami, nama Muhammad Fadil bin Zamir, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Arifin Ahmad, nomor 5, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Sidomulyo, Pekanbaru. Dalam kedudukannya sebagai tergugat, sehubung dengan adanya gugatan perceraian dari Regita Triana Aulia, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sultan Sari Kasibu, nomor 35, Kecamatan 50, Kelurahan Berintis, Pekanbaru, yang telah terdaftar dalam register perkara perdata nomor 52 garis miring perdata garis miring PA pada Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 12 Januari 2022. Dalam kedudukannya sebagai penggugat, perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, kualifikasi perbuatan yang dituduhkan kepada tergugat tidak jelas, oleh karenanya gugatan obscure legal. Pertama, bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini. Dua, bahwa tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 6.2 yang mana penggugat mengatakan bahwa tergugat kurangnya temperamen dan keras serta tidak mau menerima saran dan masukan dari penggugat. Karena tergugat menjadi marah akibat selalu dimarahi penggugat pada saat dia tidak membawa uang sebanyak dia inginkan. Dalam keadaan lelah dan lapar setelah bekerja, pasti seseorang akan mudah terpancing emosi juga. Dan bagaimana tergugat tidak bisa menerima masukan dengan baik jika penggugat saja menyampaikan dengan cara tidak baik. Poin ketiga, bahwa tergugat juga keberatan dengan dalil penggugat pada poin 6.3 yang mana penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak. Tersebut tidaklah benar karena tergugat telah memberikan nafkah kepada hal itu dibuktikan dengan dia telah berusaha mencari kerja menjadi seorang buruh di sebuah pabrik roti. 4. Bahwa penggugat selalu merasa kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal itu membuat penggugat sering marah-marah kepada tergugat. Karena dikarenakan uang yang diberikan oleh tergugat cukup kecil baginya, padahal gaji seorang buruh tidak sepenuhnya menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, karena ia tidak pernah memasak untuk suami dan kedua anaknya, dan tidak mau melakukan pekerjaan membersihkan rumah. Poin kelima, bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcokan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya. Pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri. Poin keenam, bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.
Poin ketujuh, bahwa karena gugatan yang diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. Dalam konsep konvensi 1, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2, bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam perkara ini. 3, bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2014 di kantor urusan agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah didaftarkan pada kantor dinas pendaftaran Kota Pekanbaru sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 345/4/9/2014 tertanggal 10 April 2014, dan dari perkawinan tersebut telah dikandungkan 2 orang anak yang masing-masing bernama Rahmadewi Putri, perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 28 Desember 2015. Kedua, Rahmat Endra Putra, laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 33 Januari 2019. 4, bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun hanya berlangsung kurang lebih selama 7 tahun saja karena sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang. 5, bahwa tidak benar penggugat pada poin ke-6.2 dan .3 mendalilkan bahwa tergugat orang temperamen dan tidak menerima saran, dan juga mengatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak. Yang benar adalah tergugat menjadi temperamen diakibatkan oleh pula istrinya sendiri yang sering marah-marah akibat tidak memahami kesulitan ekonomi tergugat. Gaji buruh yang kecil membuat penggugat merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tergugat sudah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dari hasil kerja menjadi seorang buruh di sebuah pabrik roti. 7, bahwa benar antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, di mana saat ini tergugat tetap tinggal di rumahnya di Jalan Ariman Ahmad nomor 5G, Kecamatan Marpoyan, Damai, Kelurahan Sudomulyo, dan penggugat bersama kedua anaknya tinggal di kediaman orang tuanya di Jalan Sultan Syarif Qasim nomor 35, Kecamatan 50, Kelurahan Rintis. 8, bahwa benar antara penggugat dan tergugat sama-sama mencoba untuk saling introspeksi diri dan berusaha untuk rukun kembali dengan jalan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin berpisah karena tidak tahan dengan kondisi kesulitan ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi ada 3, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya nyatakan tidak dapat diterima. Net on faculty terkelar. Kedua, menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiary, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex equivalent et bono. Demikian sisi ini dan jawaban ini kami sampaikan atas perhatian dan terkabulnya diucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Muhammad Al-Qasa SHMH, nikmat ilahum SHMH. Baik, pihak penggugat, apakah Anda mengerti isi jawaban dari pihak tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah ada tanggapan dari pihak kuasa hukum penggugat? Ada, Yang Mulia. Kami akan mengajukan tanggapan atas jawaban gugatan yang telah disampaikan kuasa hukum tergugat dalam bentuk tertulis, dan kami meminta waktu agar dibacakan pada sidang berikutnya. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan tanggapan atas jawaban tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda sampai minggu depan dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2022, pukul 9 WIB dengan perintah untuk pihak penggugat dan tergugat
atau kuasa hukumnya agar hadir di persidangan dengan waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara nomor 639 garis miring perdata gugat garis miring 2022 garis miring Pengadilan Agama Pekanbaru Senin tanggal 5 Februari 2022 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian dengan nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, antara Regita Triana Aulia binti Supomo sebagai penggugat melawan M. Fadil Muzamil bin Syafruddin sebagai tergugat pada hari Senin 5 Februari 2022 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak tergugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagaimana pihak penggugat? Apakah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Kalau begitu silahkan dibaca repliknya. Baiklah, Yang Mulia. Replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara nomor 52 garing perdata garing PA kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 52 garing perdata di Pekanbaru. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Regita Triana Aulia binti Supomo, nomor KTP 1403 4563 7890 2213. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Desember. Keluarga negaraan Indonesia. Umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam. Alamat Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 35, Kecamatan 50 Kota, Kelurahan Rintis, Pekanbaru. Berkenaan dengan surat tangkisan dan jawaban tergugat atas jawaban gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenalkan kami selaku kuasa hukum penggugat menanggapinya sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, yaitu bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini. Yang kedua, bahwa tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 662, yang mana penggugat mengatakan bahwa tergugat orangnya temperamen dan keras serta tidak menerima saran dan masukan dari penggugat. Karena tergugat menjadi marah akibat selalu dimarahi penggugat pada saat pulang kerja, tidak membawa uang sebanyak yang ia inginkan. Dalam keadaan lelah dan lapar sepulang kerja, pasti seseorang akan mudah terpancing emosi juga. Dan bagaimana tergugat bisa menerima masukan dengan baik jika penggugat saja menyampaikannya dengan cara tidak baik. Yang ketiga, bahwa tergugat juga keberatan dengan dalil penggugat pada poin 63, yang mana penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak. Tersebut tidaklah benar, karena tergugat telah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Hal itu dibuktikan dengan ia telah berusaha mencari kerja menjadi seorang buruh di sebuah pabrik roti. Yang keempat,
bahwa penggugat selalu merasa kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal itu membuat penggugat sering marah-marah kepada tergugat dikarenakan uang yang diberikan oleh tergugat cukup kecil baginya. Padahal, gaji seorang buruh tidaklah besar. Dan juga, penggugat tidak sepenuhnya menjalani peran sebagai ibu rumah tangga karena ia tidak pernah memasak untuk suami dan kedua anaknya, dan tidak mau melakukan pekerjaan membersihkan rumah. Yang kelima, banyak alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian, sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcokan sebagaimana yang dilakukan penggugat dalam gugatannya. Pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri. Yang keenam, bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya. Yang ketujuh, bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luar, khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. Dalam pokok perkara yang pertama yaitu bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Yang ketiga, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Dengan demikianlah tanggapan penggugat replik atas surat tangkisan dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih. Hormat kuasa penggugat Doni Anggarda Paramita, SHMH, Rani Rahmayana, SHMH. Baik, pihak penggugat, apakah masih ada yang ingin dirubah atau ditambahkan isi replik yang dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah sudah mengerti mengenai pihak tergugat? Apakah sudah mengerti mengenai replik yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan kuasa hukum penggugat? Iya, Yang Mulia, namun kami meminta waktu 1 minggu untuk menyiapkannya. Bagaimana pihak penggugat? Apakah bersedia dengan waktu 1 minggu? Bersedia, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pemeriksaan atas perkara ini ditunda sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan duplik dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2022 pukul 9 WIB dengan perintah untuk pihak penggugat dan tergugat atas kuasa hukumnya agar hadir di persidangan dengan waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dan saya tekankan lagi, upaya perdamaian masih terbuka selama persidangan berlangsung. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru Senin tanggal 12 Februari 2022 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian dengan nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pekanbaru Pengadilan Agama Pekanbaru antara Regita Triana Aulia
binti Supomo sebagai penggugat melawan M. Fadil Muzamil bin Syafruddin sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2022 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Dengan ini, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban tertulisnya? Jika sudah, silahkan dibacakan. Sudah siap, Yang Mulia. Baik, saya rasa sudah bisa dibacakan atau sudah dibacakan. Kuasa hukum pihak tergugat, apakah masih ada yang ingin dirubah atau ditambahkan isi duplik yang Anda bacakan? Tidak, Yang Mulia. Kuasa hukum pihak penggugat, apakah sudah mengerti atas duplik yang telah dibacakan tadi? Mengerti, Yang Mulia. Kalau begitu, untuk kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan agenda persidangan dengan mengajukan bukti-bukti? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar diberi waktu 1 minggu untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Bagaimana kuasa hukum pihak tergugat? Apakah tidak keberatan untuk mempersiapkan bukti-bukti dengan waktu 1 minggu? Tidak, Yang Mulia. Kami setuju. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pemeriksaan atas perkara ini ditunda sampai minggu depan dengan pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat dan harus membawa saksi-saksinya dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2022 pukul 9 WIB dengan perintah untuk pihak penggugat dan tergugat atas kuasanya agar hadir di persidangan dengan waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dan saya tekankan lagi, upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru Senin tanggal 19 Februari 2023 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian dengan nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru antara Rigita Triana Aulia binti Supomo sebagai penggugat melawan M. Fadil Muzamil bin Syafruddin sebagai tergugat pada hari Senin 19 Februari 2022 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Iya, siap Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Belum ada Yang Mulia. Belum ada, Yang Mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Iya, Yang Mulia. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan bukti-bukti tertulis? Iya, siap Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan
atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah ada saksi? Ada yang mulia. Berapa orang? 2 yang mulia. Saudari Panitera, silahkan panggil para saksi. Pada saksi pihak penggugat atas nama Al-Sukri dan Muhammad Safitra dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ya, Pak Al-Sukri dan Saputra, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian yang sebenarnya? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, kepada saksi 1, saya ingin memeriksa identitas Anda. Sebelumnya, silahkan memperlihatkan kartu identitas Anda ke majelis hakim. Baik, nama saudara siapa? Al-Sukri, Yang Mulia. Umur? 38 tahun, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? 38 Pekanbaru, 23 Agustus 1984, Yang Mulia. Alamat saudara? Jalan Hang Jebat nomor 15, Pekanbaru, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Hakim anggota 2, silakan periksa identitas saksi 2. Baik, kepada saksi kedua, saya ingin memeriksa identitas Anda. Silakan memperlihat kartu identitas Anda kepada majelis hakim. Baik, nama saudara? Muhammad Saputra, Yang Mulia. Umur? 30 tahun. Tempat tanggal lahir? Pekanbaru, 27 Maret 1992. Alam Anda? Jalan Kapas nomor 5, Pekanbaru. Baik. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Kepada para saksi, dimohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Bahwa saya. Dalam kesaksian ini. Akan memberikan keterangan. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk kembali. Saudara saksi, Anda telah bersumpah, untuk itu saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh dilebihkan, ya, mengerti? Untuk selanjutnya, saksi akan memberi kesaksian satu persatu. Jadi, untuk saudara Muhammad Saputra, dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Silahkan Hakim anggota 1. Baik, saudara saksi, apakah Anda tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya, saya tahu, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat? Kenal, Yang Mulia. Siapa nama saudari penggugat? Regita Triana Aulia, Yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya adalah abang kandung dari saudari Regita dan tergugat itu adalah ipar saya, Yang Mulia. Kepada penggugat, apa benar bahwa saudara Al-Sukri ini abang kandung saudara? Benar, Yang Mulia. Saudara saksi, kapan mereka menikah? Mereka menikah sekitaran tanggal 25 Maret 2014, Yang Mulia. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di mana? Di Jalan Arifin Ahmad nomor 5G, Kecamatan Marpayan Damai, Kelurahan Sidomulyo, Pekanbaru, Yang Mulia. Baik, sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat ini?
Saya mengetahui beberapa hal tentang rumah tangga penggugat dan tergugat ini, Yang Mulia. Seperti apa? Saya mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga Regita dengan Pamuza pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun. Namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Yang Mulia. Apakah saudara tahu alasan penggugat dan tergugat itu bertengkar? Tahu, Yang Mulia. Pamuza tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada adik saya dan anaknya, serta tidak mampu untuk mencari tempat tinggal yang layak bagi adik saya dan anaknya, serta Pamuza kurang terbuka dan sulit untuk diajak berkomunikasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi, Yang Mulia. Tadi kata saudara bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan. Nah, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, apakah saudara melihatnya secara langsung? Ya, saya pernah melihatnya secara langsung, Yang Mulia. Seberapa sering saudara melihat pertengkaran tersebut? Saya melihat pertengkaran tersebut secara langsung sebanyak 3 kali, Yang Mulia. Dari yang saudara ketahui, apakah tergugat dan penggugat masih tinggal dalam satu rumah? Tidak, mereka sudah lama berpisah, Yang Mulia. Apakah saudara tahu sudah berapa lama mereka tidak serumah? Dari yang saya ketahui, Regita dan Pamuza itu sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 5 bulan, Yang Mulia. Siapa yang pergi dari tempat tinggal tersebut? Tergugat, Yang Mulia. Saudara Pamuza. Baik, dari keterangan saudara, bahwa saudara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu, apakah saudara mengetahui apakah penggugat dan tergugat masih ada berkomunikasi atau tidak sampai saat ini? Yang saya ketahui, mereka sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, Yang Mulia. Dari pihak keluarga, baik penggugat maupun tergugat, apakah sudah ada usaha untuk mendamaikan mereka? Ada, Yang Mulia, tetapi tidak berhasil karena Regita tidak mau rukun lagi. Dan dari pihak keluarga juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, Yang Mulia. Baik, apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Hanya itu saja, Yang Mulia. Sekarang apakah saudara ingin mendamaikan penggugat dan tergugat lagi? Jika ada, kami akan memberikan kesempatan. Sepertinya tidak lagi, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Al-Sukri. Keterangan Anda kami anggap cukup. Silahkan keluar. Kepada penitera, panggil saksi 2. Saudara saksi pihak penggugat atas nama Muhammad Saputra dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda kenal kepada penggugat dan tergugat? Kenal, Yang Mulia. Benar mereka itu suami istri? Iya, Yang Mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya merupakan adik kandung dari Regita dan tergugat abang ipar saya. Apakah benar pemohon bahwa saudara Muhammad Saputra ini adik kandung saudari? Benar, Yang Mulia. Sejauh mana Anda ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Dari yang saya ketahui, kehidupan rumah tangga Regita dan Pamuja pada awalnya itu berjalan baik dan rukun. Namun, sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pamuja yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Regita dan anak-anak mereka, serta tidak mampu untuk mencari tempat tinggal yang layak bagi Regita dan anak-anak, serta Pamuja yang kurang terbuka dan sulit untuk diajak untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Berapa jumlah anak dari penggugat dan tergugat? 2, Yang Mulia. Baik. Dari yang saudara Anda ketahui,
Apa tergugat dan penggugat masih tinggal dalam satu rumah? Tidak, Yang Mulia, mereka sudah lama berpisah rumah. Apakah saudara tahu sudah berapa lama mereka tidak serumah? Kedua pihak sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun. 5 bulan, Yang Mulia. Berdasarkan yang saudara ketahui, siapakah yang pergi meninggalkan rumah terdahulu? Yang pergi terdahulu dari tempat kediaman yaitu tergugat, Bu. Yang tergugat, Yang Mulia. Membawa anak-anaknya? Tidak, Yang Mulia. Berarti bukan penggugat yang pergi duluan ya? Bukan. Setelah tergugat pergi beberapa waktu kemudian, penggugat pun balik ke rumah orang tua kami, Yang Mulia, di Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 35. Dari keterangan saudara, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Pada saat terjadi pertengkaran tersebut, apakah saudara melihat secara langsung? Ya, benar. Saya melihat secara langsung, Yang Mulia. Baik, apakah Anda sering melihat pertengkaran tersebut? Saya melihat pertengkaran tersebut secara langsung sebanyak 3 kali, Yang Mulia. Selama 5 bulan, baik penggugat maupun tergugat berpisah rumah. Dari yang saudara ketahui, apakah penggugat dan tergugat masih ada berkomunikasi sampai saat ini? Dari yang saya ketahui, mereka sudah tidak pernah ada berkomunikasi lagi, Yang Mulia. Apakah dari pihak keluarga, baik dari tergugat dan penggugat, untuk mendamaikan mereka? Ada, Yang Mulia, tetapi tidak berhasil karena saudari dari Regita yang sudah tidak mau rukun lagi, dan dari pihak keluarga juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, Yang Mulia. Selain itu, apa ada hal yang lain Anda ketahui? Tidak, itu aja yang saya ketahui, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Saputra. Keterangan Anda kami anggap cukup. Silahkan keluar. Dari pernyataan saksi tadi, apakah pihak tergugat menerima dengan pernyataan saksi penggugat? Menerima, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah akan mengajukan alat bukti dan saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, setelah mendengar dan melihat bukti-bukti serta saksi, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Dia tetap ingin bercerai, Yang Mulia. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pemeriksaan atas perkara ini ditunda sampai minggu depan dengan agenda penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat, dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2022, pukul 9 WIB, dengan perintah untuk pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya agar hadir di persidangan dengan waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dan saya tekankan lagi, upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru Senin, tanggal 26 Februari 2022, segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian dengan nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru antara Regita Triana Aulia binti Supomo sebagai penggugat melawan M. Fadil Muzamil bin Syafruddin sebagai tergugat pada hari Senin 26 Februari 2022 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia.
Untuk pihak tergugat, apakah siap melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Sebelum sampai di pembacaan putusan, apakah selama ini para pihak sudah mengupayakan perdamaian untuk tidak bercerai? Sudah Yang Mulia, namun tidak berhasil. Sama, Yang Mulia. Apa saudara penggugat dan tergugat benar-benar ingin bercerai? Mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Sudah Yang Mulia, saya tetap ingin bercerai dengannya. Bagaimana lagi, Yang Mulia? Baiklah, lanjutan agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari pihak tergugat dan penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan hasil kesimpulannya? Jika sudah, silahkan dibacakan. Siap Yang Mulia. Pada intinya, dalam kesimpulan ini, penggugat tetap pada keputusannya ingin bercerai dengan tergugat. Dalam mereka konvensi, penggugat menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya, dan dalam konvensi membebani biaya perkara selama ini yang ditimbulkan oleh tergugat. Sekian Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk menyampaikan hasil kesimpulan saudara? Jika sudah, silahkan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Jadi kesimpulan tergugat tetap pada pendiriannya. Kesimpulan dalam konvensi yaitu, pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam perkara ini. Sekian Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya bagi para pihak dan kuasa hukum, apakah masih ingin mengajukan apapun untuk perkara ini? Tidak Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pemeriksaan atas perkara ini ditunda sampai minggu depan, dengan agenda pembacaan putusan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2022, pukul 9 WIB dengan perintah untuk pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya agar hadir di persidangan dengan waktu yang telah ditentukan, tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru Senin tanggal 5 Maret 2022 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian dengan nomor 639 garing perdata gugat garing 2022 garing Pengadilan Agama Pekanbaru antara Rigita Triana Aulia binti Supomo sebagai penggugat melawan M. Fadil Muzamil bin Syafruddin sebagai tergugat pada hari Senin 5 Maret 2022 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak, kami tidak memutuskan kesempatan para pihak untuk berdamai. Bagaimana para pihak, apakah sudah mencapai perdamaian? Kami sudah mengupayakan Yang Mulia, namun tetap saja tidak berhasil Yang Mulia. Sama Yang Mulia. Baiklah, langsung saja agenda hari ini adalah pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Oleh karena itu, diingatkan kepada para pihak untuk mendengarkan dengan cermat isi putusan dari perkara perceraian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, Hakim mengadili. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Dan yang kedua, menjatuhkan talak 1 kepada tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga adalah membebankan biaya
perkara kepada penggugat sejumlah 470.000. Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2022, Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami, Wira Al-Yusra SHMH sebagai Ketua Majelis, Saraswati Aji Sawitri SHMH, dan Dian Megahandi SHMH sebagai masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Keske Mardiana sebagai panitia pengganti. Ketua Majelis Wira Al-Yusra ditandatangani, Saraswati Aji Sawitri sebagai anggota dan Dian Megahandi sebagai hakim anggota ditandatangani, dan Keske Mardiana SH sebagai panitia pengganti ditandatangani. Penggugat dan tergugat, apakah dapat menerima putusan tersebut? Terima kasih Yang Mulia, saya terima putusan tersebut. Bagaimana lagi Yang Mulia? Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilahkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perceraian dengan nomor register 639-Perdata-Gugat-2022 Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari ini, tanggal 5 Maret 2022, dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang perceraian dengan register perkara nomor 639 Perdata-Gugat-2022 Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2022 dinyatakan selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.